Ya, jadi hari ini kita akan grebek di rumah-rumah. Masih adik kita ini sakit? Udah kira-kira 3 tahunan lah. 3 tahun. Iya kakinya. Penyebab pertamanya apa sih? Cuma ke ini injak pecahan beling. Awalnya cuma berdarah biasa. Karena dia nggak ngomong 3 hari itu baru ketahuan sama mamanya. Nah, terus 3 hari itu baru dibawa ke mandi waktu itu. Ya, udah berlubang kayak gitu terus diobatin. Ya udah. Terus bolongnya terus itu. Operasi pertama itu ke Rumah Sakit Kartini waktu itu. Adiknya ini sekolah nggak ada? Sekolah. Kelas berapa? Sekarang 2 SMK. Masih aktif ya? Iya masih. Dek, yang kamu rasain apa sih? Bisa ngomong nggak? Adik? Nggak ada. Hah? Nggak ada yang dirasa. Nggak ada. Udah mati rasa. Kakinya udah nggak ada rasa itu ya? Sing seru. Enggak. Tapi kalau makan semuanya biasa ya? Iya. Ya, terus apa nih yang mau disampaikan ke pihak yang donatur membantu kita? Ya, terima kasih banyak buat semua donatur, semoga ditanya cepat sembuh. Ya, intinya makasih banyak, semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah. Nama kamu siapa? Novi. Hah? Novi. Novi. Iya. Kalau kamu? Nita. Hah? Nita. Nita. Terima kasih ke para donatur kita ini. Saya ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Leo atau segenap rombongannya, kawan-kawannya. Saya tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan apa yang jadi cita-cita Bapak Leo dan kawan-kawannya, mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mengasih kesehatan dan segala-galanya. Saya mengucapkan terima kasih atas dibantu anak saya. Kita sebagai orang tua, Pak, melihat kondisi anak seperti ini gimana rasanya? Ya, sebetulnya saya sangatlah sedih, tapi gimana lagi, namanya ujian atau amanah yang dititipkan pada saya. Bisanya saya cuma menerima apa adanya. Namanya siapa, Pak? Saya Bapak Dalio. Dario, Pak. Dalio, ya. Dalio. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Apa ya kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita hari ini berbagi terhadap adik-adik kita, saudara-saudara kita yang disabilitas, yaitu pembagian kursi roda dan juga untuk bantuan alat sekolah untuk anak-anak yatim sama disabilitas juga. Berapa jumlah hari ini kita bagikan? Jumlah total yang dibagikan berapa? 26. 26. 26 paket. Harapan kita dengan bantuan ini apa, Pak? Harapan kita dengan bantuan ini sangat mudah-mudahan apa yang kita bantukan terhadap adik-adik disabilitas dan juga anak-anak yatim yang sekolah itu bisa membantu mereka dan mereka bisa bahagia, mereka bisa senang gitu ya, dan apa yang kita berikan bermanfaat untuk mereka. Dan ini dengan kegiatan kayak gini ini semoga bisa memancing jiwa-jiwa sosial untuk semua masyarakat agar bisa lebih peduli pada sesama. Mama Peduli Sesama ini berdirinya kapan? Berdirinya itu 11 November tahun 2019. Kenapa ada inisiatif bisa membentuk itu? Karena kita punya pengen membantu sesama lebih gitu, tadinya kita itu diawali dari senam, cuman kita pengen berbuat lebih untuk sesama. Jadi alhamdulillah ada pembinaan dari Pak Babin, jadi kita bentuk ini Satgas Mama Peduli Sesama ini.
Apa aja kegiatan kita? Kegiatannya yaitu membantu orang-orang yang mungkin sakit, kita mungkin turun ke jalan mencari dana. Terus kalau setiap bulan Ramadan kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi sesuai kebutuhan kita. Beratnya dari donasi orang-orang itu kita bantu buat orang-orang yang membutuhkan. Terus ini kan udah banyak artinya yang kita bantu. Iya. Apa perasaan kita? Alhamdulillah bahagia luar biasa. Sangat-sangat bahagia. Bahagia itu saat melihat orang lain itu bahagia. Ibu, gimana nih perasaan kita setelah terima bantuan ini? Ya alhamdulillah Pak, selama ini emang nggak pernah yang namanya dapat bantuan kayak gini, baru ini aja. Kenapa kok ibu sedih gitu Kak, ibu? Ya terharu lah Pak. Kenapa? Ya terharu lah, orang selama ini dia ini bantuan apa-apa emang nggak pernah dari dulu. Ya, cuman ini, ya, kemarin tuh yang corona itu juga ya dapat itu. Dari kecil emang nggak pernah yang dapat bantuan seperti itu. Apa yang ingin kita sampaikan ke para donatur tadi? Ya terima kasih banyak buat semuanya yang tim-timnya ini, semoga lancar untuk terusnya lah. Nama ibu siapa, Bu? Ibu Ria. Ibu Ria. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Di kegiatan untuk hari ini itu kegiatan peduli sesama, itu melibatkan dari saya Babin Kamtibmas, kemudian bersama tim mitra Babin Kamtibmas itu di sini saya membawa tim saya Satgas Papa Jarang Pulang, kemudian ada Satgas Mama Peduli Sesama itu untuk Lampung Tengah, kemudian kita bersinergi dengan komunitas Wujudkan Mimpi yang berasal dari Bandar Lampung untuk kegiatan pada hari ini. Apa aja yang kita salurkan hari ini? Ya, untuk kegiatan pada hari ini kita menyalurkan yang pertama kursi roda, kemudian alat tulis untuk alat-alat kelengkapan sekolah, kemudian ada alat-alat kesehatan kayak kasa, kemudian ada air alkohol. Nah, itu kita distribusikan ke 4 kampung yang ada di Kecamatan Bangurjo. 4 kampung itu ada Sukanegara, Kampung Sukanegeri, kemudian Kampung Sukawaringin, Kampung Sri Pendowo. Ada yang di luar Kecamatan Bangurjo. Itu satu keluarga disabilitas itu berada di Kampung Mulya Haji, Kecamatan Anak Tuha. Untuk kursi roda ini sendiri berapa unit? Ya, untuk kursi roda itu kita arahkan ke anak-anak disabilitas. Itu berjumlah 10 unit kursi roda. Harapan kita Bang dengan itu semua? Ya, harapan saya khususnya anggota Polri, saya berharap dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tugas kepolisian ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, artinya tugas kepolisian ini luas. Salah satunya adalah menjadi penggerak kegiatan-kegiatan sosial dan peduli sesama di tengah-tengah masyarakat. Kita juga menggerakkan komunitas-komunitas peduli untuk gimana sih caranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, terutama di lingkungan kita. Ada himbauan kita terkait pandemi ini Bang, untuk masyarakat? Ya, untuk himbauan kita percaya dan harus percaya bahwa pandemi corona ini ada dan sudah banyak pasien-pasien corona yang sudah terjangkit dan sudah banyak di rumah sakit. Artinya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker ketika keluar rumah, kemudian tetap jaga jarak, hindari berkerumun, serta selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kita ini kan bisa dikatakan pegiat sosial ya. Suka duka kita apa? Ya, suka duka kita, kalau sukanya ketika kita mendampingi masyarakat kita yang sakit sampai dengan dia sembuh, itu rasa batin kita itu sangat bahagia, apalagi sampai dengan orang yang kita berikan perhatian khusus itu bisa tersenyum, itu ada suatu kebanggaan ya.
bukan hanya kebanggaan saya, tapi kebanggaan kepada tim-tim mitra saya. Kalau untuk dukanya, banyak masyarakat yang belum bisa belum bisa menerima dengan kehadiran kami. Banyak yang mungkin tujuannya mereka menggalang donasi kan gitu. Terus duitnya bagaimana? Apakah nyampe? Ya mungkin beberapa orang aja yang mungkin belum bisa membuktikan bahwa oh iya itu kegiatan itu ada manfaatnya apa enggak. Yang jelas banyak sukanya dibanding dukanya. Kalau untuk penggalangan dana sendiri sistemnya gimana? Untuk penggalangan dana itu kita memakai dua teknis. Yang pertama kita memakai iuran kelompok mitra kami, tim kami. Yang kedua biasanya kita menggelar galang dana baik itu di pasar, kemudian di media sosial, kemudian di jalan-jalan raya. Sementara itu masih itu teknis penggalangan dana kami. Sasaran kita ada kriteria ya. Sasaran kita biasanya kegiatan kita tahunan itu ada untuk menggalang donasi untuk kebutuhan anak-anak yatim, kemudian ada yang untuk lansia. Itu setiap tahunnya kami pasti menggalang dana untuk warga yang tertentu. Kemudian ada kita mendampingi warga yang sakit, terutama yang tidak mampu, yang tidak tahu teknis bagaimana sih berobat, bagaimana berobat di rumah sakit. Nah itu biasanya kita dampingi. Kalau tidak ada BPJS ya kita buatkan BPJS. Kalau tidak ada biaya transportasi untuk berobat ya kita carikan biaya untuk transportasinya untuk berobat. Mungkin sasarannya masih tahap menengah ke bawah. Jadi masih artinya sebatas ruang lingkup di kecamatan kita ini aja berarti Bang? Kalau untuk kegiatan pendampingan penyakit-penyakit berat kayak kanker, kemudian itu memang dari keluarga menengah ke bawah, itu tidak hanya Kecamatan Bangurejo saja, artinya luas. Contoh kemarin ada pengidap kanker di daerah Terbanggi Besar, relawan kita juga ikut andil menggalang donasi, kemudian ikut membantu memperingan untuk kebutuhan yang di Terbanggi Besar. Artinya kalau untuk kegiatan sosial kita terbuka, bukan hanya untuk di wilayah Kecamatan Bangurejo. Itu yang keberapa Ibu? Anak ke-1. Oh, dia menderita seperti ini udah berapa lama? Udah ada 30-an tahun. Lahirnya 80. Terus selama ini aktivitasnya gimana dia? Ya duduk aja. Di kamar aja gitu? Ya di luar, kalau keluar dijunjung, diangkat. Berarti kita merasa terbantu dengan kursi roda ini? Alhamdulillah Mbak, terbantu. Apa yang ingin kita ucapkan ke donatur ini? Ya banyak terima kasih. Gitu ya. Nama Ibu siapa? Suminah. Suminah. Terima kasih. Seneng nggak? Senang. Makasih dulu dong. Dadah. Assalamualaikum. Bayu. Nah. Adik bayi. Kan? Nah. Kan? Wah, pintar duduk sendiri. Sambil senyum. Dadah. Biasanya ketawa loh. Biasanya ketawa, aku nggak ketawa. Kan? Oke, sip. Dulu, action.
ya.